Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Talil Hamid, Prodi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dengan NIM 14732012009. Alasan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS AIK, dan yang kedua yaitu sebagai sarana informasi tambahan bagi teman-teman. Baik, di sini saya akan mengulas 3 materi yang sudah saya pelajari selama semester ini. Materi yang pertama yaitu tentang perbedaan ibadah mahda dan ghairu mahda. Materi yang kedua tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan materi yang ketiga yaitu akhlak kepada lingkungan. Baik, di sini saya akan masuk materi yang pertama yaitu perbedaan ibadah mahda dan ghairu mahda. Ibadah mahda yaitu ibadah yang sifatnya murni, yang benar-benar murni. Dan ibadah mahda adalah ibadah yang murni, maksud pokok orang yang mengerjakannya yaitu dalam rangka meraih pahala di akhirat. Kemudian ibadah ghairu mahda sendiri yaitu ibadah yang tidak murni. Ibadah yang tidak murni adalah ibadah maksud dari perbuatan tersebut untuk memenuhi urusan duniawi. Nah, dari ibadah mahda dan ghairu mahda ini ada memiliki contoh dari ibadah mahda sendiri yaitu sholat. Mengapa sholat? Karena sholat adalah ibadah mahda karena memang ada perintah khusus dari syariat, sehingga sejak awal mulanya sholat adalah aktivitas yang diperintahkan. Adapun ibadah-ibadah yang lain, ibadah mahda yang lain yaitu wudhu, tayamun, puasa, sholat, mandi hadas, haji dan umroh. Nah, dari itu semua termasuk dari ibadah ghairu mahda juga. Kemudian contoh dari ibadah ghairu mahda yaitu makan. Karena makan pada asalnya bukanlah ibadah khusus. Orang bebas mau makan kapan saja, baik ketika lapar ataupun tidak lapar. Dan dengan menu apa saja kecuali yang Allah Ta'ala haramkan, itu baru tidak boleh dimakan. Ibadah atau amalan yang termasuk dalam ibadah ghairu mahda di sini antara lain yaitu belajar, dakwah, tolong menolong, wakaf, akikah, kurban, zikir dan berdoa. Nah, itu juga termasuk dalam ibadah ghairu mahda. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat manusia memang selayaknya harus berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang telah menyempurnakan kita sebagai manusia yang sempurna. Untuk itu, akhlak kepada Allah itu harus yang baik-baik. Jangan akhlak yang buruk seperti kalau kita sedang diberi nikmat, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Mau nikmat kesehatan, rezeki, atau nikmat apa, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki sekarang ini itu karena pemberian nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu kita
sebagai manusia harus bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan pernah kita cuek dengan nikmat yang diberikan kepada kita. Karena nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita ini bukan hanya diberikan nikmat sesaat saja, tetapi nikmat yang diberikan kepada kita ini seumur hidup dan sampai selama-lamanya kita akan merasakan nikmat tersebut. Jadi begitu besar nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita, maka kita harus berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa merasakan sampai saat ini. Kemudian dari akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga memiliki contohnya. Nah, di sini adapun contoh akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain yang pertama yaitu kita harus menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, kemudian menjadi hamba yang taat, dan yang terakhir yaitu rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita harus benar-benar teguhkan dekatkan diri kepada Allah, karena ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu, ketika kita mau menjadi pilihan terbaik Allah di mata Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari segala larangannya, mengikuti perintahnya, agar kita bisa menjadi hamba yang taat. Kemudian jangan kita berpikir kalau kita ini sifat kita tidak baik, sifat kita buruk. Jangan kita selalu berpikir bahwa kita ini sudah dari sana begini, kita orangnya tidak baik, jadi kita tidak perlu untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi jangan kita berpikir seperti begitu. Mau kita tidak baik, mau kita seburuk apapun kita, jangan pernah kita tinggalkan sholat, dan kita harus banyak memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita banyak memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Nah, kemudian adapun materi yang terakhir yaitu tentang akhlak kepada lingkungan. Akhlak kepada lingkungan adalah perilaku atau perbuatan kita terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan yaitu manusia diharuskan menjaga dan melestarikan alam, serta senantiasa menyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita agar kita selalu sehat jasmani maupun rohani. Dari contoh akhlak terhadap lingkungan yaitu contoh kecilnya saja, yaitu kita membuang sampah pada tempatnya. Dengan kita membuang sampah pada tempatnya, maka kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan, dan kita menjaga kelestarian lingkungan kita, maka kita dikategorikan sebagai orang-orang yang berjiwa iman, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebersihan itu sebagian dari iman, maka
Kalau kita menjaga lingkungan kita, menjaga kelestarian lingkungan kita, maka kita tergolong dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.